Dialah Isa Al-Masih, kelak akan kembali ke bumi menjelang hari kiamat, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya, Isa itu benar-benar adalah tanda bagi hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Al-Quran, Surah Az-Zukhruf, ayat 61. Nabi Isa alaihissalam tidak membawa syariat baru. Misi yang diembannya adalah untuk menegakkan agama tauhid yang disempurnakan pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putra Maryam ini juga akan meluruskan berbagai kontroversi mengenai dirinya. Ia akan meluruskan keraguan sebagian umat tentang penyaliban dirinya dan kembali menyatakan dirinya bukanlah Tuhan yang berhak disembah. Misi Al-Masih, sebagaimana para nabi terdahulu, mengajak umatnya untuk bertauhid, menyembah satu Tuhan dan berkeyakinan dengan satu agama. Inilah agama yang lurus, yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Berhasilkah misi Isa Al-Masih ini? Apakah penduduk bumi ini akan mematuhinya dan kembali ke jalan yang lurus? Inilah kisah Isa Al-Masih pada akhir zaman, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan berbagai hadits Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedi Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi wawasan keislaman. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa dan mampu menjalankan syariat Islam secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Pada akhir zaman, agama tauhid akan menghadapi cobaan besar. Berbagai fenomena sudah terlihat pada saat ini. Pemikiran modern yang berhaluan liberalisme dan sekularisme berusaha memisahkan agama Islam dalam kehidupan. Seolah-olah Islam tidak perlu turut campur dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Padahal Islam sebagai panduan hidup harus mewarnai semua gerak langkah kita, terutama saat mengarungi hidup di akhir zaman ini. Kemajuan kehidupan di era modern boleh terus berganti, tapi keyakinan dan keimanan kita tak bisa diganti oleh apapun. Saat Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, kelak di akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan Allah ke muka bumi. Maka kita wajib meyakininya. Kembalinya Isa Al-Masih ke muka bumi tentu saja berbeda pemahamannya dengan pemahaman agama lain. Perbedaan itu bisa terlacak pula ketika memahami sosok Isa Al-Masih. Dan inilah pemahaman menurut Islam. Nabi Isa dianugerahi gelar Ruhullah karena Allah meniupkan langsung ruh ke dalam rahim Maryam binti Imran. Nabi Isa juga diberi gelar Kalimatullah karena ia diciptakan Allah dengan kalimat Allah, jadilah, maka terciptalah Isa. Nabi Isa disebut juga Al-Masih yang maknanya beragam. Menurut Ibnu Abbas, Al-Masih artinya tidaklah beliau mengusap seseorang yang berpenyakit kecuali sembuh. Tidak pula mayat kecuali hidup kembali. Al-Masih juga bermakna wajah yang rupawan. Ada juga yang mengartikan Al-Masih sebagai pengembara. Sedangkan Al-Hafiz Ibnu Nuaim dalam kitabnya Dalailun Nubuwah menjelaskan, Ibnu Maryam dinamai Al-Masih karena Allah menghapuskan dosa-dosa darinya. Al-Masih lahir dari seorang perempuan suci bernama Maryam. Sedangkan Maryam lahir dari keluarga Imran yang Allah pilih dan muliakan. Kemudian dia abadikan namanya menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 33. Allah memilih Maryam sebagai wanita yang disucikan dan dilebihkan dari wanita lain di dunia sampai suatu saat Allah memberi keajaiban.
Meskipun belum pernah disentuh oleh lelaki manapun, Maryam mengandung seorang laki-laki yang bernama Isa Al-Masih. Saat itu Allah mengutus malaikat Jibril yang menjelma sebagai seorang perjaka menemui Maryam di mihrabnya. "Pergilah dari sini. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah atas kejahatan yang akan terjadi dan aku takut kepadanya." Maryam membentak dan mengusir pemuda itu. Tapi pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Jibril, utusan Allah. Dalam Al-Quran diceritakan, "Ingatlah ketika malaikat berkata, 'Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah.'" Al-Quran Surah Ali Imran ayat 45. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Seorang perawan suci yang tidak pernah keluar mihrab mengandung seorang bayi. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Namun bagi kaum kafir, inilah saatnya untuk menghina keluarga Zakaria dan Maryam. Allah kembali menunjukkan kekuasaannya dengan menjadikan Isa Al-Masih yang masih bayi mampu berbicara untuk membantah berbagai ejekan kaum kafir, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran. Berkata Isa, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberi Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan solat dan menunaikan zakat selama aku hidup." Al-Quran Surah Maryam ayat 30 hingga 31. Berbagai mukjizat dimiliki Al-Masih. Selain bisa bicara waktu masih bayi, juga bisa menyembuhkan orang yang sakit lepra dan buta. Selain itu, ia mampu menghidupkan burung yang terbuat dari tanah liat dan menghidupkan orang yang mati. Karena berbagai mukjizat inilah, sebagian kaum Bani Israel menganggapnya sebagai Tuhan. Namun, Isa Al-Masih menegaskan dirinya bukan Tuhan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. "Dan ingatlah ketika Allah berfirman, 'Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?' Isa menjawab, 'Maha suci Engkau. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya, engkau maha mengetahui perkara yang gaib-gaib." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 116. Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel dengan membawa risalah tauhid, sebagaimana yang tertulis dalam Taurat dan Injil. Namun dakwahnya mendapat perlawanan. Nabi Isa difitnah akan menggulingkan kekuasaan Romawi dan berambisi menjadi raja kaum Bani Israel. Bahkan dituduh mengaku sebagai anak Tuhan, hingga berakhir dengan drama penyaliban. Inilah peristiwa yang antara lain akan diluruskan oleh Isa Al-Masih pada saat kembali ke muka bumi.